dengan Vina. Ini mbaknya? Aku Dila. Ya, Dila. Kak sering belanja di sini nih Kak? Iya, Sering banget. udah langganan Langganan. lama Banget, banget ya, Bu. langganan. Dari tahun berapa beli di sini? Dari waktu kalau aku sih SMP. SMP. Iya. Sekarang SD. Enggak, udah lulus dong. Kita udah lulus lah. Berarti udah lama banget Udah belanja lama di sini. Kenapa belanja di sini nih? Ya enak aja. Murah ya? Murah, Enak, murah, murah. banyak, tapi Banyak. nggak pelit gitu. Ya, kita sama kita Ini sama proses masak ya Pak ya? Iya, Kasih mentega dulu nih. betul. Dikasih margarin kuning sama putih. Oh, ada Sedikit. margarin putih juga? Ini lihat ada. Oh iya. Karena untuk kontrol Pak, kontrol asin sama kontrol kering. Oh gitu? Iya. Kan kuning itu dimanapun dia asin. Itu rasa apa Pak yang lagi di Ini pisang coklat. dua-duanya? Iya. Jadi kalau nanti kalau udah gini dia crispy gitu. Keringnya tuh crispy. Oh, jadinya crispy. Iya. Main. Ini berapa lama masaknya Pak? Ya. Berapa lama? Kalau di atas ini. Maksudnya digorengnya ini. Sekitar 3 menit. 2 menit. Pokoknya begitu kerasa kering, terasa nanti dinginnya crispy ya sudah saya angkat gitu. Oh itu udah tuh. feeling aja. Feeling aja. Oh itu dicampur maksudnya margarin? Ditaruh di pinggir Pak gini Pak. Kuning sama putih. Kenapa tidak dicampur? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Iya. Karena kalau dia dicampur kita nggak bisa kontrol kurang crispy atau kekrispian. Jadi kalau lagi digoreng gini nanti kurang crispy, putihnya saya ambil, Oh ditambahin putihnya? tambahin. Oh iya, kalau kuning malah asin. Iya, Itu harus diputar-putar ya? iya kalau nggak kosong nanti Pak, supaya dia rata. Itu apinya gede apa? Oh, Full ya? Full ya? kalau nggak digini dia nggak bisa gosong, pasti gosong gitu. Kornet itu si daging burger. Ah, Ini kacang mede, kacang mede. coklat kacang mede. Oke. Ini ayam, Oh ayam itu. ayam pedas. Ini pisang coklat keju. Ini coklat keju. Mhm. Yang ini ada abon. Ini abon. Oh, itu abon. Durian Durian yang mana? Ini durian yang kuning. Oke. Ini isi daging burger. Isi daging kebab. Daging kebab. Nah, Oke. terus ini sosis hotdog. Ah. Ini pisang coklat yang biasa. Oh. Ini bawa ini aja pada lagi. Ini direbus. Oh masih ada. Ini bawahnya nih. Jadi Iya. bawa berapa kardus Pak? Bawa 2 kardus Pak, penuh full. Ini terakhir. Terakhir. Oh. Kalau ini bumbu apa Pak? Itu pedas Pak. Pedas. Ini yang tengah. Itu mayones, Yang sana Pak? saus tomat. Oh sos tomat. Iya. Ini apa? Susu coklat. SKM. Itu susu coklat untuk yang 2.500, yang pisang coklat. Oh, barang-barangnya premium ya Pak Del Monte ya. Alhamdulillah. Wah, saus-sausnya ya. Iya, ininya juga maestro, saya pakainya juga mayones. Oh, maestro ya. Iya. Ini apa nih Pak? Ini ada margarin ya. Kan saya Margarin. satu hari 200 tuh habis 3,5 kilo. 3,5 kilo. Ini rasa apa Pak? Ini hotdog Pak. Oh, hotdog. Iya. Jadi mau mana? Pakai 2. Sebelum dengan Pak siapa Bapak? Dengan Oni. Pak Oni. Ya. Di sini udah berapa lama Pak Oni?
Sama Pak, 17 tahun. Oh, 17 tahun. 17 tahun saya jualan. Terus bawahnya dulu ya baru. 37 ya? Iya, ini supaya crispy dia. 37, Dan panasnya supaya masuk ke dalam. 37, 13 ya Mbak? Karena kan Oh, saya terima pisangnya kasih. kan Terima pisang. kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Pakai pisang apa, Pak? Pakai pisang Lampung. Kan tidak digoreng, tidak diapa. Langsung ya. Jadi buah fresh lah gitu ya. Jadi dipanasinya ya di sini gitu sama margarin gitu. Oh, udah manis pisangnya. Pisang Lampung tuh manis Pak, nggak ada yang gagal. Pisang Lampung itu walaupun masih agak mentah, Hijau aja, busuk manis. Manis. Itu kenapa ada di sini? Lebih seger Dan gitu makan. dan ukurannya pas dengan kebutuhan roti saya Pak. 9 sentian lah. One piece jadinya nggak ini. Langsung satu gitu. Iya, satu utuh. Oh, nggak dibelah gitu. Enggak. Ini one pisang coklat 2, ayam putih. Kreatif, Bapak. Kalau ngomong takjub kreatif itu biasanya karena orang kepepet Pak. Orang kepepet itu jenius loh Pak. Kepepet jadi kreatif. Iya. Tapi di sini juga hampir nggak ada jualan seperti ini ya, Pak ya? Ya kalau ada biasanya suka reseller saya. Oh, Bapak bisa reseller nih? Iya. Reseller dalam bentuk Ya sudah jadi gini. jadi gitu ya? Mereka tinggal goreng, tinggal jual. Mungkin kasih coklat, pisang coklat. Pisang coklat yang dikasih susu. Kalau coklat kacang mede dikasihnya coklat. Ya, yang mana? Coklat pisang 1, ayam. Ini sebenarnya apa sih, Pak? Sebenarnya kalau mau jauh sebenarnya ya roti. Roti aja. Roti aja. Hanya divariasi aja. Jadi ini kulit roti yang sengaja diorder, sengaja dipesan. Nah, untuk itu kita udah memprediksi bahwa saya itu membuat roti suka dengan rasa pedas. Karena menurut hitungan rasa pedas itu jarang ada yang punya. Oke. Untuk jadi begini kurang lebih gimana, Pak? Dari awalnya? Dari kulit roti dipotong jadi ukuran jadi, di steam. Ukuran jadi itu maksudnya apa? Ukuran segini Pak. Kan sebelumnya kan kulit roti kan lebar. Oh, Datang segini nih. 9 cm. 9 cm terus. Terus di steam. Setelah di steam agak dingin digulung. Oh, Diisi steamnya berapa sesuai lama? dengan sekitar 10 menit ada ya Riz, ya. Kukus Oh, 10 menit terus digulung. digulung. Ha. Karena setelah di steam digulung tuh empuk Pak, enak Pak. Tapi sengaja di steam tuh karena untuk matiin pengembang roti. Oh, yeastnya. Iya. Ya, biar nggak terlalu Supaya kan kalau sudah di steam kan sekitar 80% kan yesnya mati. Oh, oke. Nah, habis itu diisi-isi. Iya. Tadi kan Bapak bilang untuk ya roti tawarnya khusus ya. Khusus Pak. Iya. Maksudnya apa Pak bedanya? Gini, karena kan banyak ini. Kalau pabrik roti itu kan banyak macam Pak. Ya. Ada yang dia pakai terigunya yang macam-macam. Seperti pakai rata-rata pabrik roti jarang 100% pakai cakra. Merek cakra tuh jarang. Hanya ada beberapa pabrik saja yang dia berani pakai cakra aja. Yang lain semua udah dicampur. Oke. Sudah dicampur segitiga biru, udah dicampur tapayung, udah dicampur apa. Yang bisa saya gulung bagus dan digoreng crispy itu cuma kalau terigunya cakra. Oh, jadi di situ. Iya, itu kuncinya di situ. sama ayam ya Mbak? Iya. Apa? Jadi efeknya apa? Hasil akhirnya? Sama ayam. Hasil akhir goreng, Beda Pak. apa Ininya pisang mulus coklat? dia. Jadi aja. Kalau yang bukan cakra tuh, waduh, hancur Pak, dipotong. Udah berapa kali coba banyak ya Pak ya? Wah, waktu pertama jualan 17 tahun yang lalu saya bisa buang kulit roti itu sekarung bisa buang. Kan setelah pensiun kerja kan saya kan takut benar dengan yang namanya nganggur itu saya takut banget. Apa yang ditakutin Pak dulu pas pensiun Pak? Yang paling ditakuti nggak bisa nyokolain anak Pak. Jadi sebenarnya saya itu cuman karena yakin aja, percaya diri saya tuh orangnya. Bahwa saya itu segala sesuatu yang saya pikirkan matang itu biasanya harus jadi gitu. Tapi hari pertama saya jualan cuma dapat duit 8.000. 8.000 itu berapa biji? 8.000 tuh cuma 4 biji. Karena ya yang saya sangat bangga mas satu aja.
bahwa saya bisa nguliahin anak dari roti gulung ini. Oh iya. Iya, dua-dua anak saya S1. Wow. Berarti sejarahnya Bapak bisa jual begini itu gimana sih Pak? Gimana? Kerja, pensiun, jadi bikin ini. Oh gitu. Iya. Oh, dulu bidang apa Pak kerjanya? Oh jauh beda, Apa Pak? proyek. Jadi karena saya sering tugas finishing itu kan kalau di hotel itu kan ribet. Oke. Nah, saya selalu urusannya dengan kitchen. Karena kalau udah dengan kitchen, urusannya dengan chef. Nah, kalau saya sama chef selalu berbaik-baik. Terutama chef bule ya. Oh, mereka tuh benar-benar welcome untuk orang pingin bisa. Oh, jadi Bapak cari ilmu. Cari ilmu di tengah-tengah saya jadi kuli. Tapi dagang gini pernah disepelin orang apa? Oh, jualan. Oh, kulit. bosen, Pak. Emang laku jualan begitu? Saya cuma jawab insya Allah. Ada lagi omongan orang apa selain itu? Dengan apa? Wah, ini barang sisaan kali ya Pak. Ada, itu mah nggak aneh. Aneh, ya? Bahkan ada yang beli datang, lihat rame ngeriung, jualan apa sih? Jualan roti aja diriung-riung gitu. Berarti di rumah ini proses dari roti tawar apa kulitnya aja Pak? Kulitnya saja. Oh, pesan. Pesen, saya khusus pesen kulit Oh, ke pabrik roti gitu. ke pabrik roti dan kualitasnya mesti, karena di Jakarta Timur yang bisa saya pakai cuma satu. Sehari bawa berapa Pak? Sehari rata-rata bawa 200 Pak. 200 gulung. 200 gulung. Saya tuh punya reseller di Jakarta Utara 2, di Jonggol 1, di Cikarang 1. Jadi satu hari rata-rata saya mesti produk sekitar 300-400 biji lah. Ini bawa modal berapa sih Pak? Modal kira-kira sekitar 300-400 ribu lah. Omset berapa Pak? Omset sekitar 800 lah. Kita tiap hari kan ke tiap hari. Nah, ini lokasi di mana Pak? Jalan Warudoyong, stasiun kereta api Buaran di kolong flyover. Buka dari jam berapa nih Pak? Dari jam 4 sampai jam 9 atau jam sampai habisnya lah. Kadang-kadang Cepat habis jam berapa? maghrib kadang-kadang udah habis, kadang-kadang isya udah habis. 3 jam doang? Ya, Kalau mau reseller boleh hubungin ke nomor berapa Pak? 089 53 127 1515. Dengan Pak Oni ya? Iya, betul. Langsung kontak aja. Iya. Harapan ke depannya apa nih Pak? Harapan ke depan saya bisa tetap jualan lancar, dan semua yang beli ke saya tetap bisa mempercayai saya dengan rasanya.